hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Bermohon kita senantiasa salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga tentunya kepada orang-orang yang sentiasa istiqomah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung untuk hari ini bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, bagaimana kabarnya di hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita bermohon juga kepada seluruh pemirsa dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa dan juga antum yang menyimak kita melalui laman media sosial, kita informasikan untuk program ini antum bisa bersoal jawab di 0811-755-0606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp. Dan untuk antum yang tidak bisa menelpon langsung, boleh juga di chat WhatsApp kita di nomor yang sama dengan mencantumkan nama, domisili, dan langsung ke poin pertanyaan. Dan untuk yang menelpon, kita ingatkan juga kembali untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, konsentrasi sana saja dan mencari sinyal yang bagus, dan pastikan juga pesawat televisinya dikecilkan volumenya atau dinonaktifkan saja. Untuk pertanyaan yang antum sampaikan biar lebih jelas dan jawaban juga bisa lebih dipahami. Baik, kita izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di chat atau di layanan WhatsApp kita. Kita izin Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, Anda mau bertanya, bagaimana pembagian hak waris istri dan anak, itu dalam tanda kurung Ustadz, anaknya anak tunggal perempuan, dari tanah dan rumah yang suami beli itu sebelum menikah. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang pembagian harta waris bila seseorang wafat. Ya, maka untuk istrinya bila suami itu memiliki anak 1/8. Untuk anak perempuannya in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka hak warisnya 1/2. Ayah ibu dari yang meninggal masing-masing dapat 1/6, 1/6. Seperti itu. Nah. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara ataupun saudari kita mengenai hak waris ya dari istri dan anak tunggal perempuan dari rumah atau harta suami yang dibeli, rumah yang dibeli sebelum menikah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga ini adalah ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin bertanya langsung silahkan ke 0811-755-0606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp kita, dan pastikan sinyalnya bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang pegawai yang sudah memiliki gaji tetap dalam tanda kurung seperti pegawai negeri sipil itu melakukan perjalanan dinas ke luar kota, namun akomodasi semuanya itu baik transportasi, hotel,
kemudian uang honor dan semacamnya itu dibayari oleh pihak yang mengundang, bukan dari uang dinas kantor tempat beliau ini bekerja. Nah, Ustaz. Kalau dia diundang oleh pihak lain, biasanya itu dari kantornya yang memberikan biaya perjalanan dinas. Nah, Ya, adapun di luar itu saya tidak mengerti, tanyakanlah kepada pihak kantornya, bolehkah dia menerima hal seperti itu atau tidak. baik. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya dari saudara kita yang bertanya mengenai operasional perjalanan dinas ataupun akomodasinya yang ditanggung oleh pihak pengundang atau penyelenggara. Bukan dari biaya perjalanan dinas yang sudah ada dari kantor ataupun tempat dinas dia bekerja. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Afwan Ustadz, izin bertanya, Ustadz, apakah adanya fitur pengembalian barang di marketplace ini termasuk memberikan hak akhyar Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullahu khair. Hak khiyar namanya, iya. Nah, Itu bagian dari khiyar ru'yah, di mana pembeli yang sudah membeli namun dia belum melihat langsung barangnya, dalam syariat dia memiliki hak khiyar. Kalau dia merasa tidak serag, tidak senang, dia bisa mengembalikan walau tanpa ada cacat barang tersebut. Wabillahi taufiq. Nah, taib. Syukran wa jazakallahu khairan untuk penjelasan dan jawaban dari guru kita tadi mengenai hak khiyar ya yang ada di marketplace, termasuk pengembalian barang dan semacamnya seperti yang sudah ditanyakan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara dan saudari kita yang bertanya melalui chat layanan WhatsApp di 0811-755-0606. Untuk antum yang ingin menelpon langsung silahkan ke nomor yang sama dengan telepon langsung dan pastikan sinyal yang bagus, juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz bolehkah mengambil dana sosial untuk biaya operasional seperti di musola dan juga di masjid? Nah, Ustadz. Dana operasional untuk siapa? Tidak disampaikan Ustadz, dana operasional dari dana sosial untuk biaya operasional. Katanya dari seperti musola dan masjid. Barangkali infak kaum muslimin atau seperti apa Ustaz? Operasional apa maksudnya? Tidak disampaikan juga Ustaz. Apakah operasional masjid? Kalau operasional masjid, memang dana itu tujuannya untuk operasional masjid. Memang untuk itu dibelanjakan. Kalau maksudnya adalah operasional yang mengumpulkan, ya, ini tentu tidak ada haknya dia kecuali dia beritahukan saat pengumpulan. Saya mengumpulkan dana Anda 20% saya potong buat pribadi saya ya. Ini kalau dia sampaikan boleh. Tapi kalau tidak dia sampaikan kepada orang yang berinfak, berarti dia berkhianat. Orang infak 100.000 maksudnya sampai 100.000. Sekarang dipotong dia 20.000 atau 10.000, 10% atau 20%. Jika tentu infaknya sampai tidak memenuhi keinginan yang berinfak. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari pertanyaan saudara kita tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan pertanyaannya bisa juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Baik, untuk antum yang ingin bertanya langsung silahkan ke 0811-755-0606 yang bertanya seputar muamalah kontemporer, insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Tujuannya agar pertanyaan antum sampaikan biar lebih jelas dan juga jawaban yang akan diterima bisa lebih dipahami dan bisa dimengerti. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, seperti apa skema rebranding Ustadz produk agar sah menurut syariat kita? Naam Ustadz. Rebranding barang orang atau barang Anda sendiri?
Tidak disampaikan Ustaz. Katanya rebranding produk agar sah menurut syariat kita Ustaz. Kalau barang Anda mau Anda rebranding atau apa, terserah Anda. Selagi tidak ada musik, ya, kemudian tidak ada hal-hal yang diharamkan syariat, kemudian tidak membrandingnya dengan tagline yang membodohi orang, ya, atau merendahkan produk orang lain, maka hukum asalnya halal. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai skema ataupun aturan rebranding dari sebuah produk yang insya Allah sesuai dengan syariat seperti yang sudah dinasihatkan atau disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, untuk antum yang ingin bertanya kembali silahkan, yang mencoba sinyal yang bagus dipastikan dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Tentunya di 0811-755-0606. Kita akan balik ke layanan WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, di komplek Ana, bolehkah ketika ibu-ibu yang dapat di komplek Ana, bolehkah ketika ibu-ibu yang dapat jatah warisan, jatah arisan, maksudnya dapat arisan, mentraktir teman-temannya yang sesama anggota arisan Ustadz? Apakah dibolehkan dari uang yang tercampur dari yang dapat arisan dibantu dengan uang pribadinya yang kalau-kalau itu kurang untuk mentraktir teman sesama anggota arisan? Nah, Ustaz. Selagi itu tidak disyaratkan, tidak ada masalah. Baik. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari ibu-ibu yang bertanya untuk persoalan arisan ini, apalagi traktir teman sesama anggota arisan seperti yang sudah disampaikan tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606 dengan memastikan sinyal yang bagus di Taib. Kita coba terima yang sudah bergabung sepertinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan siapa di mana Pak? Halo Bapak, sudah masuk? Ya, dengan Bapak. Nih Abdul Ghazi di Riau. Ya, Abdul Ghani apa Abdul Ghazi? Ya, silakan Pak Abdul lebih menjauh ke pesawat televisinya atau dikecilkan volume televisinya, Pak. Dikecilkan volume televisinya, Pak. Ya, ada Abdul Majid dari Riau. Ya, silakan Pak Abdul Majid, pertanyaannya kepada Ustadz. Masih belum, volume televisinya dikecilkan, Pak. Afwan, Pak. Iya. Ya, silakan Pak. Bagaimana hukumnya orang naik umrah? Iya, ya. Bagaimana hukumnya orang naik umrah? Ongkos umrahnya dibayarkan dulu sama pengurus umrah, setelah balik baru diatur. Bagaimana Ustaz? Ya, itu saja Pak Majid. Karena tidak dengar dengan baik. Antum dengar, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ulang Ustaz pertanyaannya. Hukum biaya umrohnya Ustadz ditalangi dulu sama pihak umroh, setelah balik baru dilunasi katanya Ustadz. Talangin oleh pihak umroh maksudnya seperti apa? Dibayarkan dulu barangkali Ustadz. Travel memberangkatkan dia, bayar belakangan begitu? Naam Ustadz. Dengan harga yang sama atau berbeda? Nah, ini tidak disampaikan tadi Ustadz. Kalau harganya sama, tidak ada masalah. Kalau harganya berbeda, kalau itu langsung dengan pihak travelnya pun dibolehkan dengan syarat tidak ada denda keterlambatan. Baik. 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 Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Pak Abdul Majid ya di Riau. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang disampaikan untuk biaya perjalanan umroh yang ditalangi atau ditanggulangi oleh pihak travel dan dibayar kemudian setelah kembali seperti itu ya. Dan jika tidak ada biaya keterlambatan dan
nilainya sama, insya Allah dibolehkan. Baik, semoga Pak Abdul Majid bisa memahami, dan kita ingatkan juga untuk yang ingin seperti Pak Abdul Majid di Riau, itu lebih fokus ke pesawat teleponnya. Dikecilkan volume televisi dan kalau bisa cari sinyal yang bagus ya. Untuk antum yang ingin bertanya seperti beliau, silahkan ke 0811 755 0606. Baik, di belakang Pak Abdul Majid kita bacakan pertanyaan di line WhatsApp terlebih dahulu, sembari kita tunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan Ustadz mau bertanya, apabila seseorang mengundurkan diri, apakah uang pangkal yang sudah disetorkan atau diberikan itu dikembalikan lagi, Ustadz? Atau boleh dikembalikan ke konsumen yang sudah menyerahkan uang pangkal tersebut? Nah, Ustadz. DP maksudnya atau apa uang pangkal? Nah, Ustadz. Uang pangkal maksudnya apa? Sekolah atau apa? Tidak dijelaskan, Ustadz. Beliau mengatakan apakah boleh ketika mengundurkan diri uang pangkalnya dikembalikan ke konsumen? Apakah uang pangkal sekolah atau apa, tidak disampaikan di sini, Ustadz? Ya kalau dikembalikan ya boleh sekali. Nah. Dia bermasalah itu kalau tidak dikembalikan. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk antum yang bertanya persoalan ini, untuk lebih detail, barangkali bisa menelpon langsung di 0811 755 0606. Apakah seperti yang disampaikan Ustaz tadi, apakah uang pangkal untuk sekolah atau sebuah perusahaan masuk kerja atau seperti apa? Ini akan ada pertanyaan lanjutan, dan ini akan lebih bisa dipahami untuk antum yang bertanya dengan pertanyaan yang disampaikan juga. Dan insya Allah akan dijawab langsung oleh guru kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, seperti apa hukumnya seseorang yang kerja di sebuah perusahaan yang didirikan dari hutang bank? Apakah gaji beliau yang diterima ini halal, Ustadz? Atau seperti apa? Atau ada yang halal atau ada yang haram dari perusahaan yang didirikan dari hutang ke bank ini, Ustadz? Nah. Dia sebagai karyawan, gitu kan ya. Nah. Dia bekerja di perusahaan yang perusahaan itu modalnya pinjam dengan lembaga ribawi. Baik. Ya, ini kembali kepada perbedaan pendapat para ulama, apakah uang yang dipinjam dengan ada persyaratan penambahan riba itu uangnya halal dipakai atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i tidak halal dipakai. Ini dijelaskan oleh An-Nawawi. Persyaratannya batil dan akad jual belinya pun ikut jadi batil. Maka tidak boleh Anda bekerja di perusahaan tersebut dalam mazhab Syafi'i. Jumhur para ulama mengatakan yang batil adalah persyaratan pertambahannya. Adapun akad pinjamannya halal, yang gugur hanya persyaratannya saja. Seperti dalam kasus Barirah, di mana tuannya menjual dan membuat persyaratan batil. Maka Nabi SAW mengatakan, ishtariha washtariti fa innal wala'a liman ataq. Nabi mengatakan, beli saja, terima saja persyaratannya, dan persyaratannya itu batil karena tidak sah. Maka Nabi mengatakan, jual belinya sah, persyaratannya tidak sah. Karena itu jumhur mengatakan akad pinjam meminjamnya sah, uangnya sah, persyaratan ribanya yang batil. Nah. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk penjelasan jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita yang bekerja di sebuah perusahaan yang didirikan dari hutang riba. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dari dua pendapat tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita, dan tentunya ini juga adalah ilmu untuk kita bersama dan kepahaman di kesempatan hari ini. Untuk antum yang ingin bertanya langsung silahkan di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Bu Eni di Cilegon, Ustadz. Iya, silakan Bu Eni di Cilegon. Pertanyaannya kepada Ustadz. Fadal. Iya. Ustadz, ibu saya kan rahimahullah sebulan yang lalu, terus ada uang Ibu. Apa nih, Bu? warisan berupa emas sama Halo, Ibu. deposito, Ustadz. Halo Ibu. Ya. Ya.
Cari agak bagus sedikit sinyalnya Bu, dan menjauh di pesawat televisinya Bu. Agak putus-putus kata Ustadz. Ya, Ya, silakan Ibu. berupa uang emas sama deposito. Ulang Ustaz. dari awal. Saya Diulang tidak lagi, dengar Bu, pertanyaannya. tadi. Ibu saya meninggal terus apa? Tidak jelas lagi. Ya, ibu saya meninggal, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Meninggalkan warisan emas dan deposito, Ustaz. Sementara saya pengen sedekah gitu atas nama ibu. Apakah uang yang saya pakai dari deposito itu, Ustaz, hukumnya gimana, Ustaz? Terus saya pengen tahu gimana caranya kalau misalnya menghitung uang ibu saya, pertama deposito berapa, terus bunganya berapa gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Untuk rekeningnya, tanyakan ke pihak bank berapa bunganya. Yang bunganya tadi berikan kepada fakir miskin. Atau kemaslahatan umum, atau dikirim ke kaum muslimin yang terkena dampak banjir di Sumatera. Ya. Itu terhitung bukan sedekah, tapi melepaskan diri dari yang haram. Yang halalnya, sisanya halal, itu mau Anda sedekahkan orang tua Anda, ya boleh. Bukan 1 juta atau 2 juta, Aja ya, Ustaz. berikan kepada apa? Kalau untuk uang pokoknya boleh sedekah ke masjid, Ustaz. Tidak terdengar jelas suaranya. Bisa diulangi Bu? Halo Ibu. Ya, Untuk apa Ibu? Uang uang pokok yang ibu saya tabungkan, misalnya Ustaz, ketahuan nih dari bank segini, itu boleh nggak jelas, Ibu, disedekahkan suaranya. ke masjid atas nama ibu saya? Afwan Ibu, kurang jelas suara Ibu kata Ustadz. Bisa diulangi lagi Bu? Halo Ibu, Ya, untuk uang yang pokok, yang tabungan pertama ibu saya, misal ketahuan misal 100 juta, apakah itu boleh saya sedekahkan ke masjid atas nama kedua orang tua saya gitu, Ustaz. Di Setelah luar dibagi dari waris, yang di luar hak dari Anda rumah, boleh. Ustaz. Setelah dibagi waris, yang hak Anda mau sedekahkan untuk nama orang tua, boleh. Ya, Tapi hak ahli waris iya. lain tidak boleh Anda sedekahkan. ya, Ustaz, begitu maksud saya. Ya, jazak. ya, taib. Jazakallah khairan untuk Ibu yang sudah bertanya. Ibu ini di Cilegon ya, mengenai persoalan waris yang sudah disampaikan atau ditanyakan kepada guru kita di 081175500606. Kembali kita ingatkan untuk pemirsa yang ingin menelpon langsung di nomor tersebut, ditelepon langsung dan pastikan sinyal yang bagus, kemudian lebih fokus ke pesawat teleponnya. Atau menjauh dari pesawat televisi, atau barangkali juga bisa mengecilkan volume televisinya. Karena hanya di telepon Antum bisa menyimak lebih fokus dan juga pertanyaan yang disampaikan bisa lebih dipahami, juga jawabannya akan diterima nantinya. Taib, yang ingin seperti Bu Eni di Cilegon silahkan ke 081175500606 di nomor yang sama, juga bisa di layanan WhatsApp kita ya. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di WhatsApp sambil menunggu telepon Antum di nomor yang sama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait warisan. Ini di Pekanbaru Ustadz, dari hamba Allah di Pekanbaru mengenai warisan. Jika kurang jelas nanti boleh ditanyakan langsung melalui telepon. Orang tua kami sudah meninggal keduanya Ustadz. Ada warisan sebuah rumah dan kami anak-anak sepakat untuk tidak menjual rumah itu saat ini Ustadz. Karena masih ada anggota keluarga yang butuh tempat tinggal dan rumah itu sebagai tempat kami berkumpul. Di satu sisi ada dari kakak beradik yang kami butuh uang juga. Jika jatah warisannya dari rumah itu dikeluarkan untuknya, kakak beradik yang lain pun belum ada yang mampu untuk menalanginya terlebih dahulu.
Apakah ada solusi seperti ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Solusinya dijual. Anda tidak bisa menalangin, kemudian ada yang membutuhkan haknya, Nah, Anda halangi. Sehingga dia hidupnya dalam kesusahan dan berhutang ke sana ke sini. Ini sebuah kezaliman yang besar. taib. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan solusi yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Mudah-mudahan hamba Allah di Pekanbaru bisa memahami dan diberikan kemudahan dari persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi atau disampaikan tadi melalui pertanyaan. Baik, kita tunggu juga telepon antum yang ingin bergabung langsung di 081175500606 seperti saudara kita Pak Abdul Majid dan juga Ibu Eni ya. Silakan di belakang Ibu Eni sepertinya ada, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Yang Doni di Sumbar. Iya, silakan Pak Doni di Sumbar. Ini mau nanya. Ustaz, Iya, orang tua ibu kan sudah meninggal, Ustaz. Ini mau nanya, apakah ada ahli waris? Jadi mau nanya nih, orang tua meninggal ibu itu apakah ada warisan yang harta ahli waris yang ditunaikan gitu untuk ahli warisnya? Terima kasih, Ustaz. baik. Saya tidak mendapatkan informasi yang jelas. Suaranya putus-putus. Nah, Ustaz. Yang Anda tangkap tadi cuman ibu meninggal, apakah ada hak waris untuk yang ditinggalkan? Itu saja kalau tidak salah. Atau saudara Doni, Akhi Doni bisa mengulang kembali di 081175500606 biar lebih jelas keterangan yang disampaikan dan insya Allah jawaban juga akan disampaikan oleh guru kita. Apakah masih tersambung Akhi Doni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, coba diulangi. Apakah seorang ibu meninggal ada kewajiban harta waris yang dibagikan ke anak-anaknya? Nah. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Doni ya, saudara Doni di Sumatera Barat bertanya bahwa apakah seorang ibu yang meninggal ada hak waris yang harus ditunaikan untuk ahli waris yang ditinggalkan. Ini seperti itu ya untuk pertanyaan dari Akhi Doni. Kita coba tanyakan atau sampaikan kepada Ustadz. Nah, Ustadz. Bila seseorang wafat, laki-lakikah dia atau perempuankah dia, maka Allah mewasiatkan hartanya tersebut pada para ahli warisnya yang telah Allah tentukan mereka dan bagian masing-masing mereka dari harta waris tersebut di dalam kitabnya Al-Quranul Karim di dalam surat An-Nisa ayat 10, 11, 12, 13, 14 dan 176. Allah yang menentukan ada. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara Doni di Sumbar ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Baik, untuk antum yang ingin seperti saudara-saudara kita tadi silahkan ke 081175500606 dengan telepon langsung dan pastikan sinyal yang bagus juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz mau bertanya, Ustaz, adik Ana mendapatkan hak waris dari orang tua. Karena adik masih sekolah, jadi pengeluarannya belum banyak. Yang Ana tanyakan, apakah adik Ana mengeluarkan zakat jika uangnya terkumpul, jika nisabnya sudah sampai Ustaz? Syukran Ustaz. Iya. Karena bila seseorang memiliki harta walaupun dia bayi. Ya. Harta ayahnya wafat, bayi ini menerima uang sebanyak 5 kg emas. Tahun depan bayi ini berumur 1,5 tahun. Ya. 5 kg emas tadi dipotong zakat 2,5% kali 5 kilo. Dibayarkan kepada fakir miskin.
Siapa yang mengeluarkannya? Walinya, Nah, yang memegang harta bayi tadi. taib. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Tetap ada hak yang dikeluarkan ataupun zakat yang sudah ditanyakan tadi. Di belakang yang bertanya, kita coba terima di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. Ya, saya Dari mana, Ibu? Nur Jana Magetan. Halo. halo Ibu, dari mana? Di Ya, halo, saya dari Nur Jana Magetan mau tanya. Ya, Kecil sekali suaranya, Ibu. Itu di BSI. Afwan Ibu, kecil Saya sekali. punya Suara Ibu kecil deposito. sekali, bisa didekatkan ke pesawat telepon? Ya. Terus kalau ada uang, Halo Ibu. ya, halo, ya, ya. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Bu Siti Nur Jana Magetan. Oh ya, Ibu Siti Nurjanah di Magetan. Silakan pertanyaannya Ibu. Ya, pertanyaannya saya punya deposito di BSI. Ya, saya punya deposito di BSI. Tapi terus ada apa uang apa namanya itu boleh enggak ya? Uang bagi hasil. Bagi hasil Ibu? Iya. Itu boleh enggak kalau uangnya itu diambil? Nah, Sisa uangnya itu diambil, maksudnya istilahnya bagi hasilnya itu loh, bagi hasilnya. nah Ustaz. Iya, iya. Ya, saya cukup gitu aja, Ustaz. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Yang terjadi dalam akad deposito di bank syariah di Indonesia itu tidak ada klausa di mana deposan atau investor atau nasabah yang menyetorkan dana bahwa dananya akan berkurang bila terjadi risiko atau kerugian dalam bisnis bank tadi. Dan para ulama sepakat ketidakadaan kerugian oleh investor di dalam akad mudharabah itu membalik akad menjadi akad qard, hakikatnya qard. Dan ketika akadnya qard, maka ketika dijanjikan pertambahan dalam bagi hasil dan mudharabah tadi menjadi riba. Solusinya, Ibu tinggal datang ke pihak bank, katakan saya ingin tambahkan klausa bila terjadi kerugian dalam usaha ini, saya menanggung kerugian sebesar penyertaan persentase modal yang saya ikutkan dalam mudharabah ini, deposito ini. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan Ibu Siti Nurjanah ya di Magetan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu yang bertanya, dan tentunya juga ini adalah ilmu untuk kita bersama yang mendengar atau menyimak di Asil TV di program live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Untuk antum yang ingin bertanya langsung juga silahkan ke 081175500606 melalui telepon langsung dengan pastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Apakah ada di belakang Ibu Siti Nurjanah? Kita akan coba tunggu dan kita bacakan pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp kita. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ustadz, Ana memiliki anak dan suami. Afwan. Ustadz, saya tidak memiliki anak dan suami. Saya sudah meninggal itu 5 tahun yang lalu. Dan saya memiliki rumah yang... Nah, Ustadz. Saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Afwan Ustadz, saya tidak memiliki anak dan suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Kemudian saya memiliki rumah yang lumayan besar. Saya bermaksud menjual rumah tersebut untuk membeli yang lebih kecil. Sisanya saya ingin wakafkan dan sebagian ingin saya hibahkan kepada anak-anak dan saudara laki-laki saya yang berjumlah 3 orang.
yang sudah meninggal semua katanya Ustadz. Saya dulu bekerja dan saat ini hidup dari pensiun. Bolehkah saya menjual rumah saya tersebut karena saya ingin pahalanya setelah meninggal nanti Ustadz? Nah. Kalau rumah milik Anda, terserah Anda mau Anda jual. Ya, tapi kalau itu milik suami, tentu dibagi dulu warisannya. Kalau suami punya orang tua yang masih hidup, ya, walaupun suami tidak punya anak, akan dapat saudara-saudari suami yang masih hidup, ada hak waris yang lain. Ya. Bila itu murni rumah itu adalah milik Anda, terserah Anda. Boleh Anda jual, Anda beli lagi yang lebih kecil, bisa uangnya Anda manfaatkan untuk kepentingan umat, untuk wakaf, bersedekah, berdonasi, membantu orang-orang yang sedang ditimpa kesusahan. Semoga pahala Anda terus mengalir dengan berbuat baik tersebut. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk penjelasannya dari pertanyaan Ibu Nuril sepertinya ya di Malang. Mudah-mudahan bisa menjawab dari penjelasan Ustadz tadi. Dan untuk antum yang ingin bertanya silahkan di 081175500606. Apakah itu telepon langsung ataupun chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita ke Pelalawan Riau ya dari Abu Umar. Bismillah, mau bertanya Ustadz. Ustadz, seperti apa ketentuan hibah dari seorang ibu kepada anaknya? Apakah berdasarkan kebutuhan si anak juga Ustadz? Syukran Ustadz. Hibah terserah ibu, tapi adil kepada anak-anaknya semuanya dapat. Ya. Nah. Dan kalau berdasarkan kebutuhan itu bukan hibah namanya, itu nafkah. Ibu tidak wajib menafkahi anak-anaknya. Yang wajib menafkahi anak-anaknya adalah ayah mereka. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Abu Umar ya, pertanyaan Abu Umar di Pelalawan Riau. Semoga bisa dipahami. Kita coba terima di belakang Abu Umar di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Pak? Saya hamba Allah di Pekanbaru. Ya, silakan pertanyaannya kepada Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau bertanya. Ini suami saya kan meninggal tahun 2018. Nah, setelah itu saya pulang ke kampung Pekanbaru. Emang saya dulu dihadiahkan rumah untuk hari tua saya. Nah, saya nggak punya anak Ustadz. Nah, sekarang rumah itu saya udah 3 tahun lewat saya jual, saya kembangkan untuk investasi rumah. Kebetulan adik saya properti, jadi saya jual beli rumah gitu Pak Ustadz. Apakah itu hak saya? Apakah perlu dibagi keluarganya? Tapi waktu jual saya kasih karena punya anak 5 dari bawa suami saya. Saya bagi-bagi dia pribadi masing-masing 5 orang Pak Ustadz. Karena itu hadiah Ustadz kata untuk hari tua saya. Apakah itu warisan apa hadiah dari suami saya untuk rumah itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup dulu. Ustadz. Suami ibu memberikan hadiah, sudah dibalik nama ke nama ibu rumah itu? Betul. Sudah dibalik nama? Udah, Ustadz, waktu beli rumah itu dari properti adik saya di Pekanbaru. Saya kan dulu Jakarta tinggal. Iya, nama-nama Anda. Betul. Ya udah, suami ngomong ini hadiah untukmu. Ya udah, itu berarti milik ibu sudah. Boleh ibu jual belikan dan berkembang. Boleh ya, untuk hak sendiri saya boleh ya Ustadz ya? Boleh. Karena suami saya bilang dulu, ini rumah ini saya bilang dulu pernah saya bilang kalau hari tua saya pindah Pekanbaru kalau dia dulu sebelum sakit. Nah dia nggak mau Jakarta aja karena anak-anak ke sana semua. Terus itu rumah kan kita ada hari tua. Udah tuh rumah untuk kamu aja supaya kamu tidak lupa-lupa sama adik-beradik nanti pulang hari tua. Nah jadi itu hak saya Pak Ustadz. Iya betul ibu. Ya, syukron Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di Pekanbaru, mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban yang sudah disampaikan dan juga pertanyaan yang diberikan kepada Ustadz yang mengenai rumah waris sepertinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga di ilmu untuk kita bersama di hari ini yang menyimak di live interaktif Muamalah Kontemporer. Untuk antum ingin seperti ibu yang di Pekanbaru tadi silahkan di 081175500606 dengan
memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita jawab pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tentang hibah. Maaf, di luar pembahasan sepertinya. Bagaimana seharusnya keabsahan dari hibah rumah suami yang diberikan kepada istri dan sudah menjadi sertifikat atas nama istri, sementara kedua anaknya meminta atau menuntut keabsahan kepada ibunya mengenai hibah tersebut, dalam tanda kurung karena kedua anaknya ini seperti tidak yakin atau meragukan. Dan suaminya waktu masih hidup pernah mengatakan kepada anak-anaknya, ada beberapa adik ayah yang mengetahui juga kalau rumah ini milik ibumu, bila ada yang usir dari rumah saya tidur di masjid saja. Itu mohon penjelasannya Ustadz seperti apa? Jazakallahu khairan. Sudah milik istrinya itu. Nah, baik. Jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya dan penjelasannya. Kita coba terima di belakang yang bertanya di 0811755606. Halo, Assalamualaikum. Salam ya. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ini Bu Nur tadi yang tanya tadi. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Iya, tadi. Iya, saya Bu Nur tadi mau tanya kembali. Saya kan pensiunan. Saya pensiunan dapat gaji pensiun. Terus gaji pensiun itu ada apa gaji hasil dan ada administrasinya. Itu boleh disimpan di situ misalnya pensiunnya 3 juta gitu ya. Terus itu ada sisanya. Ya. Halo Ibu. Halo ya. Terus ada bisa dikecilkan volume televisi atau menjauh dari pesawat televisi Ibu? Iya. Tidak ya. Ya, silakan Ibu. Ya, sudah ya. Ya, nah ini ada di pensiun itu ada administrasinya dan ada gaji hasilnya. Itu boleh nggak apa harus diambil semua atau bagaimana? Baik. Iya. Ya cukup gitu ya Ustaz ya. Makasih. Assalamualaikum. Saya tidak jelas. Antum jelas silahkan disampaikan. Anda juga tidak jelas Ustaz. Makanya suruh Ibu agak menjauh dari pesawat televisi karena masih terjadi feedback dan suaranya agak kecil sekali. Jika Ibu bisa mengulangi kembali dengan sinyal yang lebih bagus dan menjauh dari pesawat televisinya untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, barangkali bisa diperjelas pertanyaan Ibu tadi. Yang saya tangkap hanya pensiun, dana pensiun seperti apa, itu tidak jelas juga. Kita coba terima kembali jika Ibu ingin mengulangi yang ingin bertanya langsung di 0811755606. Seringkali kita sampaikan dan tidak bosan-bosan kita sampaikan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya dengan mencari sinyal yang bagus ya. Agar pertanyaan yang disampaikan kepada Ustadz dan juga jawaban yang antum terima nanti bisa lebih dipahami dan lebih jelas juga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan di line WhatsApp terlebih dahulu sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ayah saya sudah meninggal. Saya 2 bersaudara. Adik saya perempuan sudah meninggal. Tinggal saya saja. Adik saya punya 2 anak, putra dan 1 putri. Pertanyaannya, seperti apa hak warisnya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Yang saat ayah Anda meninggal, berapa orang anaknya yang hidup? Beliau ini 2 bersaudara Ustadz. 1 adiknya perempuan dan beliau laki-laki, adiknya sudah meninggal. Tapi ada 2 orang anak Ustadz, adiknya. 1 putra dan 1 putri. Iya, pertanyaan saya tadi maksudnya, adiknya meninggal dahulu atau ayahnya? Tidak disampaikan di sini Ustadz. Tidak bisa dijawab, karena itu sangat mempengaruhi dapat dan tidak dapat warisannya. Nah, baik.
Jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk antum yang bertanya soal waris ini, seringkali kita sampaikan, bahkan tidak bosan-bosan kita sampaikan, kalau boleh dikatakan wajib untuk menelpon ya, untuk pertanyaan waris ini, biar lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan dan juga pertanyaan lanjutan ataupun ada informasi lanjutan akan ditanyakan oleh guru kita agar pertanyaan ataupun jawaban bisa lebih dipahami dan lebih bisa dimengerti untuk antum yang bertanya. Baik, kita coba terima kembali di 0811755606 untuk antum yang ingin bergabung langsung silahkan, dan boleh juga melalui chat di layanan WhatsApp kita dengan mencantumkan nama dan juga domisili dan langsung ke poin pertanyaan. Sembari kita tunggu, kita coba bacakan pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, apakah kalau kita dapat warisan dari orang tua itu harus ngasih-ngasih ke anak-anak yang lain? Katanya ayahnya meninggal lebih dahulu Ustadz. Tidak. Nah, Ustaz. Tapi dianjurkan iya, tapi wajib tidak. Baik. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum min. Bila saat pembagian waris ada hadir anak-anak yatim, ada kerabat yang hadir, tetaplah berikan mereka sebagian. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan kepahaman untuk kita bersama. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa kita dengarkan atau minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Wani akhwati billah, harta itu akan menjadi berguna dan bermanfaat dalam hidup Anda bila didapatkan sesuai dengan ketentuan Allah dan dibelanjakan sesuai dengan apa yang Allah telah jelaskan dalam ketentuan Quran dan Sunnah. Bila tidak, dia malah menjadi rusak hidup Anda dan menghancur hidup Anda. Semoga rezeki yang Allah berikan kepada kita membawa kebahagiaan untuk kita dan orang-orang yang kita berikan rezeki kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya di kesempatan hari ini sudah bersama kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Asil TV dan kaum muslimin semuanya di 0811755606 ataupun yang bertanya langsung melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa menjadi ilmu dan kepahaman, dan yang paling penting adalah aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari terhadap pengetahuan ataupun ilmu yang sudah kita dapat dari guru-guru kita. Apalagi mengenai muamalah kontemporer yang terus berkembang dan keseharian kita dalam berinteraksi dengan semua kaum muslimin ataupun semua manusia, khususnya dalam bab muamalah ini. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu. Dan afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita ingatkan juga untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada, khususnya untuk saudara-saudara kita yang masih tetap diuji dengan berbagai musibah ya, seperti yang ada di Sumatera Barat dan juga Aceh serta Sumatera Utara dengan musibah banjir dan tanah longsor. Kita bermohon semoga cobaan dan ujian ini bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kesabaran untuk saudara-saudara kita dan seluruh kaum muslimin yang punya kelapangan rezeki untuk berbagi bersama seluruh kaum muslimin yang terdampak musibah. Semoga ini bisa meringankan dan juga memberi kesabaran kepada kita semua. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?